sempat kolab, nggak ingat apa-apa sama sekali. Yang diingat hanya Tuhan Guru hari itu. Dalam mimpi itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rohim dari Tenggarong, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Kurang nyaring. Udah aktif. Kami berlima dari Kalimantan Timur. Saya dari Kutai Kartanegara, beliau bertiga, Pak Haji Mansa, Pak Mustamin, dan Pak Aldi dari Balikpapan, dan Pak Utu Anggang asal Samarinda, Bakungan, Samarinda. Kami bergabung di Taklim Marifat sejak 2022. Dan alhamdulillah setelah mengalami perjalanan panjang, bertemu dengan beberapa mursyid KW yang relatif, ternyata ujung-ujungnya prank. Dan alhamdulillah perjuangan itu tidak sia-sia. Kenapa? Karena Allah menunjukkan jalan yang tepat, yang benar. Kami diarahkan ke sebuah perguruan sekolah tinggi ilmu ketuhanan yang bernama Kampus Taklim Marifat, yang dipimpin oleh seorang guru yang itu wali yang mursyida, dan itu terbukti dan bisa dibuktikan. Dan alhamdulillah kami berada di kampus 1 Balong Panggang, Gresik, Jawa Timur, setelah melaksanakan suluk Ubudiyah selama 10 hari di Surau Pusat, Lamongan. Dan hari ini kita berencanakan kembali ke Balikpapan, dan kemungkinan kita akan melanjutkan pembangunan surau di Balikpapan setelah kita tinggal selama beberapa hari di Surau Lamongan. Dan alhamdulillah kami bersyukur sekali bahwa guru kami telah menunjukkan kepada kami bagaimana cara mengenalkan diri, berkenalan dengan Tuhan, mengenal Tuhan yang wujud, yang bisa disaksikan dengan mata kepala. Dan pengalaman-pengalaman spiritual yang kami alami. Salah satu diantaranya yang dirasakan oleh Pak Haji Mansa di awal-awal bergabung di Taklim Marifat, bahwa beliau sempat kolaps, ya, masuk rumah sakit karena pecah pembuluh darah, serangan stroke berat, harus masuk ke ICU selama berapa bulan Pak Haji? 2 bulan lebih. 2 bulan lebih ya, 2 bulan lebih. Pada saat beliau masuk di rumah sakit di ICU, Tuan Guru berpesan kepada kami untuk tidak untuk terus melaksanakan pembangunan surau di Balikpapan. Karena beliau berpesan bahwa jika pembangunan surau di Balikpapan terus dilaksanakan, insya Allah Pak Haji itu akan kembali pulih seperti biasa. Dan alhamdulillah Pesan dari Tuan Guru. Iya, alhamdulillah itu yang terjadi sekarang. Yang tadinya beliau stroke, tidak bisa berjalan, tidak kenal istri, tidak kenal anak, tidak kenal siapa-siapa kecuali hanya Tuan Guru semata, ya. Akhirnya beliau sekarang sehat dan kembali suluk yang kedua di Lamongan setelah kolaps selama 2 bulan. Terus pengalaman yang lain Pak Haji, silakan perkenalkan diri. Sebagai bukti. Kenalkan diri. Nama siapa? Rohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusman Shah dari Balikpapan. Selama mengikuti Taklim Marifat ini banyak sekali ya kejadian yang aneh-aneh, terutama yang menimpa diri saya sendiri. Sebelum pembangunan surau sempat kolab, nggak ingat apa-apa sama sekali. Yang diingat hanya Tuan Guru hari itu.
Dalam mimpi itu saya disuruh tidur aja dulu katanya, ntar kebangunin katanya. Alhamdulillah selama berjalan 2 bulan lebih itu belum tidak sadar, nggak ada ingat sama apa-apa sekali. Keluarga pun tidak ingat, istri anak nggak ada yang tahu semua. Yang diingat dalam mimpi itu Tuan Guru. Dalam mimpi itu Tuan Guru bilang, dah kamu tidur aja dulu, nanti kebangunin. Ya setelah dalam tidur itu, ya itu telah berapa bulan itu tidur itu. Dalam keadaan koma, tidak ingat sama sekali. Anak, istri, suami, tidak ada yang diingat. Alhamdulillah sekarang sudah mulai ingat kembali. Mulai ingat sudah teman-teman semua. Ya itu perjalanannya yang sedih sekali. Tidak ingat apa-apa. Luar biasa perjalanannya. Alhamdulillah sekarang udah mulai ingat lagi. Ingat semua teman-teman. Itulah pengalaman pertama. Dan bergabung sama TM ini 2000 berapa kita? 2022. 2022 sampai sekarang. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Mustamin, kelahiran dari Jambi. Selama ini saya mencari Tuhan, saya belajar kemana-mana. Kebanyakan cuma memperkenalkan Tuhan, tidak pernah kita lihat. Jadi selama itu saya belajar begini. Ya kebanyakan cuma begitu, diperkenalkan ini. Aturannya kan kita dipertemukan dulu, baru diperkenalkan. Selama saya ikut di TM ini tahun 2022, itu betul-betul nyata dipertemukan kita, diperkenalkan. Jadi banyaklah kita temukan di perjalanan ini, apalagi kita sudah melaksanakan suluk selama 10 hari. Di situ banyak sekali kita alami yang tidak pernah kita alami sebelumnya. Jadi semua yang pernah kita pelajari itu cuma palsu, nggak ada. Cerita kosong, dari ceritakan sampai ke puncaknya pun tidak tahu ujungnya di mana. Nah ini yang kita pelajari ini bukan cerita kosong, yang kita bisa ceritakan ke teman-teman itu yang sudah kita alami. Selama ini dulu yang pernah kita pelajari itu kita cerita pindah ke cerita aja gitu. Yang kita pelajari sekarang bukan cerita kosong, tidak membaca kitab, betul-betul guru yang memimpin kita, mempelajari kita walaupun duduk-duduk, kita baring, kita selalu sama guru, sama Tuhan. Syuting. Ya gitulah yang bisa saya sampaikan bagi teman-teman. Pengalaman Pak, pengalaman. Ya, Kejadian. Kejadian anak yang menangis gara-gara ya. Dan juga dulu kita takut meninggalkan anak istri. Nah sementara kita belajar mati sebelum kita dimatikan itu selalu kita diajarkan orang yang bisa menyampaikan dulunya. Tapi kita tidak bisa mempraktekkan bagaimana kita belajar mati sebelum kita mati. Nah setelah saya masuk di TM ini betul-betul kita mengalami mati. Kita meninggalkan anak istri, tidak ada kita pikirkan apa-apa di situ. Anak ditinggalkan di rumah sama istri saya pergi masuk suluk selama 10 hari. Alhamdulillah anak itu sudah bisa mandiri. Sebelumnya itu kita berpikir nanti ada apa-apa, tapi kita berpegang kuat sama pesan guru. Urusinlah urusan Tuhan, maka urusin urusanmu. Itu memang betul. Ternyata saya jalani selama 10 hari meninggalkan anak, 3 kakak adik di rumah. Ternyata itu biasa-biasa saja, tidak ada terjadi apa-apa, malah bisa mendiri gitu, bisa mencuci, bisa masak. Mungkin banyak orang-orang yang bilang
saya aliran sesat biar aja. Bagi saya inilah jalan yang sebenarnya. Itulah pengalaman saya selama saya masuk di Taklim Marifat ini. Ditutup yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arsani atau dipanggil di lingkungan sini Pak Uto Anggang dari Kalimantan Timur. Menceritakan mengenai pengalaman sampai kita bisa terlibat langsung di TM, berawal dan bermulanya dari kenal di Facebook. Mungkin salah satunya ya boleh dikatakan jemaah yang dipertemukan melalui media. Di dalam kita mengikuti di sini banyak memang pengalaman yang sebelumnya kita tidak dapat di luaran, terutama mengenai masalah akidah tentang Islam, kesempurnaan, tentang ketuhanan. Di sini betul-betul kita temukan, kita dapat bertemu langsung dengan wujud yang sebenarnya. Sementara sebelumnya belum pernah didapat. Memang benar apa yang dikatakan Tuan Guru di sini, menyertakan diri kepada Tuhan itu lebih mengutamakan dibandingkan dengan urusan-urusan duniawi. Saya rasakan sendiri pengalaman-pengalaman dengan teman-teman yang lain memang kategorinya berbeda-beda, jadi tidak bisa kita ceritakan rincinya, terkecuali bagi si pelakunya itu sendiri yang dapat merasakan. Mungkin hanya itu yang bisa saya ceritakan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana pembersihnya? Saya dari Jamaah Taklim Marifat Balikpapan. Perjalanan spiritual saya sebelum masuk Taklim Marifat itu memang mencari. Jadi saya sudah banyak guru, sudah kesana kesini mencari. Ya memang banyak yang menjelaskan tentang mengenal Tuhan. Jadi saya selama perjalanan itu sudah ada dasar, tapi belum ketemu yang mana wujud Allah di dunia itu. Nah, setelah itu saya diajak dengan teman-teman untuk bergabung di Taklim Marifat ini. Jadi selama saya mengikuti Taklim Marifat ini, itu sangat jelas, sangat bisa dibuktikan uraian-uraian dari Tuan Guru. Pesan Tuan Guru yaitu bersatalah dengan Tuhanmu